Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara menentukan atau menemukan ide pokok dari suatu paragraf atau dari suatu teks. Apa sih itu ide pokok? Nah, kita langsung ya. Ide pokok adalah kalimat yang menjadi inti atau yang menjadi dasar dan selalu dibahas dalam sebuah bacaan. Artinya apa? Ide pokok itu menjadi suatu masalah atau pokok pikiran dari paragraf itu sendiri. Nah, kata kuncinya, ide pokok itu selalu diulang-ulang dalam bacaan. Nah, nanti kita akan lihat contohnya pada slide-slide berikutnya. Nah, tapi sebelum itu kita harus ketahui bahwa nama lain dari ide pokok itu ada 5. Yang pertama ada pokok pikiran, yang kedua pikiran pokok, 3 gagasan utama, yang keempat gagasan pokok, dan yang kelima adalah pikiran utama. Kelima nama ini sama dengan arti kata ide pokok. Jadi kalau kalian nanti menemukan kata apa gagasan utama dari teks tersebut, ya itu artinya sama dengan apa sih ide pokok dari teks tersebut. Seperti itu ya. Nah, kita lanjut. Di slide ini kita akan menentukan bagaimana sih cara menentukan ide pokok atau kalimat utama atau gagasan utama atau pikiran pokok atau pokok pikiran. Nah, cara yang pertama kali adalah kalian membaca keseluruhan teks atau paragraf itu secara intensif. Artinya apa? Kalian baca secara benar-benar, secara baik-baik, sehingga kalian menemukan kalimat atau kata-kata penting dalam setiap paragraf. Nah, setelah kalian baca dan menemukan kata-kata penting itu, biasanya yang pertama adalah mengambil kalimat utama atau kamu cari dulu kalimat utama. Nah, biasanya kalimat utama itu ditandainya itu ada di 4 bagian. Yang pertama ada di awal teks atau awal paragraf, yang kedua di tengah-tengah paragraf, yang ketiga di akhir paragraf, dan yang keempat adalah bisa di awal dan di akhir. Nah, nanti kita akan bahas secara lanjut di belakang. Nah, ini cara menentukan dulu. Cara menentukan yang pertama adalah mengambil kalimat utama. Di sini ada contoh, buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Buah berasam asam ini biasanya dijadikan manisan, rujak, bahkan sebagai obat batuk yang sangat manjur. Nah, sekarang kita lihat kalimat utama pada paragraf di atas adalah buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Kenapa ditandainya dia kalimat utama? Karena ditandai dengan kalimat penjelasnya seperti ini. Buah berasam asam ini biasanya dijadikan manisan. Berasam asam ini apa sih? Oh, buah kedondong. Terus rujak bahkan sebagai obat batuk yang sangat manjur. Nah, kemudian bisa kita ambil kesimpulan bahwa ide pokok sama dengan kalimat utama, yaitu buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Itu cara pertama. Sekarang cara yang kedua adalah mengurangi kata pada kalimat utama yang tidak perlu, atau kata lainnya adalah menggunakan kalimat efektif. Contohnya masih sama dengan teks yang tadi, kalimat utamanya buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Nah, ide pokoknya kedondong memiliki berbagai manfaat. Kenapa hanya kita ambil kedondong? Nah, yang namanya kedondong itu pasti dia buah. Nah, jadi kita buang kata buahnya, sehingga ide pokoknya adalah kedondong memiliki berbagai manfaat. Udah ya, kita lanjut. Cara yang ketiga yaitu membalik kalimat utama atau menyimpulkan kalimat utama. Ini teksnya masih yang tadi, kalimat utamanya adalah buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Nah, kemudian diketahui ide pokoknya yang pertama bisa manfaat buah kedondong. Itu menyimpulkan kalimat ya. Nah, kemudian khasiat buah kedondong. Manfaat sama khasiat itu sama. Nah, jadi tinggal dipilih. Kemudian yang terakhir, alternatif yang terakhir yaitu berbagai manfaat kedondong. Itu kita balik kalimat yang di akhir menjadi di awal, berbagai manfaat kedondong. Nah, 3 cara menentukan ide pokok, kalian ingat ya, yang pertama tadi adalah mengambil kalimat utama. Yang kedua yaitu dengan kalimat efektif atau membuang
kata pada paragraf yang tidak perlu atau tidak penting. Dan yang ketiga adalah membalik kalimat utama atau menyimpulkan kalimat utama. Nah, selanjutnya ini penting harus kalian ketahui. Kalimat utama itu tidak selalu berada di awal paragraf atau di awal teks. Bisa di tengah, di akhir, bahkan di awal dan di akhir. Nah, kita harus ketahui tuh nama-namanya. Kalau di awal paragraf itu namanya paragraf deduktif. Kalau di tengah paragraf itu namanya paragraf ineratif. Kemudian kalau di akhir paragraf itu namanya paragraf induktif. Sedangkan kalimat utama yang berada di awal dan di akhir itu namanya paragraf campuran. Nanti di sini Bule akan kasih contoh. Nah, ini contoh kalimat utama yang kalimat utamanya berada di awal. Ini teks yang tadi. Ya, buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Buah berasam asam ini biasanya dijadikan manisan, rujak, bahkan sebagai obat batuk yang sangat manjur. Nah, ini kalimat utamanya berada di awal, namanya paragraf deduktif. Kemudian, ini kalimat utama yang berada di tengah atau paragraf ineratif. Kita baca ya, kekurangan mengkonsumsi sayuran hijau bisa menyebabkan tubuh lesu karena kekurangan vitamin. Daya tahan tubuh pun berkurang karena hal tersebut. Jika demikian, penyakit bisa dengan mudah masuk menyerang tubuh. Kurang mengkonsumsi sayuran hijau bisa beresiko negatif bagi tubuh. Serat dalam sayuran hijau dapat memperlancar metabolisme tubuh. Tidak sedikit orang sembelit karena kurang mengkonsumsi sayuran hijau. Nah, di sini kalimat utamanya berada di tengah-tengah, yaitu yang sudah boleh garis bawahin, yaitu kurang mengkonsumsi sayuran hijau bisa berisiko negatif bagi tubuh. Nah, kenapa bisa di tengah-tengah? Kita lihat penjelasnya, kalimat penjelasannya ada di yang pertama. Contoh, negatif bagi tubuh itu apa? Nah, tubuhnya lesu. Kenapa? Karena kurang vitamin. Kemudian daya tahan tubuh berkurang. Kemudian penyakit bisa mudah masuk. Nah, kemudian apalagi kalimat penjelasnya? Nah, tidak sedikit orang dapat sembelit karena kurang mengkonsumsi sayuran hijau. Ini kalimat utama yang berada di tengah. Kemudian kita lihat kalimat utama yang berada di akhir atau kalimat induktif. Nah, kalimat utamanya adalah itulah beberapa penyebab nilai siswa turun di sekolah. Nah, itu kalimat utamanya. Penyebabnya apa? Nah, kita bisa jelaskan. Nah, penyebabnya yang pertama, tidak konsentrasi belajar, kemudian kondisi ruang yang tidak nyaman. Kemudian apa? Kemampuan guru yang menyampaikan kurang profesional, kurang kesadaran belajar mandiri. Nah, itu contoh-contoh kalimat penjelas dari kalimat utama. Itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah kalimat utama yang berada di awal dan di akhir atau paragraf campuran. Di sini kalimat utamanya adalah siswa mesti rajin membaca buku. Nah, dan jadi sudah seharusnya sekarang siswa rajin membaca buku. Ini kalimat utamanya berada di awal dan berada di akhir paragraf. Ini adalah salah satu contoh-contoh cara menemukan ide pokok serta macam-macam paragraf. Kalian nanti bisa ulang, bisa dibaca sendiri. Untuk sesi kali ini Bulia akhirin. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.